Saya itu tidak pernah lupa dengan cerita yang disampaikan guru saya dulu, Syekh Ali Jum'ah, itu mufti Mesir yang lalu itu, dulu di era 2000-an ya, mungkin 20 tahun yang lalu. Itu cerita, Pak. Ya, saya sering cerita kepada murid-murid saya itu ya, ada orang yang jualan apa itu? Rokok di pintu masjid itu. Ya, orang semuanya tahu kalau dia ini waliyun min auliya illah. Jualan apa ini? Rokok di pintu masjid. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata guru saya, itu nggak nyaman hatinya. Begitu dia mau ngimami sholat maghrib itu, dia lihat kok ada orang depan masjid jualan rokok, kan nggak ada pantas-pantasnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Imam Ibnu Hajar itu ngomong dalam hatinya, ini orang gimana sih kok jualan rokok di depan masjid? Nanya sama muridnya, man hadza? Siapa ini? Kata temannya, ini Syekh Fulan, dia orang soleh wali. Itu Ibnu Hajar nggak sampai ngomongin, Pak, nggak memviralkan di WhatsApp, cuma dalam hati doang ngomong, laukana walian, kalau betul dia wali, ma'aqamahullahu fi dzakal makan, masa iya wali jualan rokok? Ini suudon namanya, ya kan? Sholat, begitu sholat ngimami, fanasiyal Fatihah, lupa nggak baca apa ini? Fatihah. Jadi begitu Allahu Akbar langsung Yasin wal Quran, wah muridnya kaget semua ini. Ya kalau imam masjid Jami Tambora masih dimaklumi itu ya. Kalau imam kayak kiai model saya akhirus zaman yang tidak jelas, itu orang Faiz lupa, memang begitu dia, sholat juga jarangnya kan gitu kan. Tapi ini imam ahli imam al-muhaddisin, imamnya ahli hadis yang sejuta hadis hafal dengan sanadnya, yang kok lupa Fatihah, kan tidak pernah ada. Di sini lupa mungkin lupa ayat. Kan dari imam tuh bisa memulai nggak bisa mengakhiri. Baru ngapal ya surah udah main baca aja, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nggak tahu kapan berhentinya ini ya. Wah, sampai akhir itu nggak bisa baca apa, nggak bisa apa, selesai. Atau dari surah At-Tin pindah-pindah itu kan, ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, lari dari surah At-Tin ke surah Al-Asr itu mungkin. Tapi ini nasyal Fatihah, lupa Fatihah. Apa yang terjadi bapak-bapak? Selesai sholat tuh ada muridnya satu yang berani itu, nungguin sang guru ini. Begitu semua bubar, guru saya mau ngomong nih. Ngomong apa? Ngomong penting guru. Ngomong apa ya? Ngomong. Enggak guru, tunggu yang lain, enggak ada dulu, ya kan? Setelah semua enggak ada, kata ngomong kamu apa? Begini guru, saya penasaran ini, kok guru sampai lupa surah apa ini? Al-Fatihah tadi. Kata Ibnu Hajar, ya biasalah, semua Bani Adam tuh khotoun, yang mahalul khoto' wan nisyan. Tapi kata dia nggak mungkin, ini bukan khotok yang biasa. Masa ada orang lupa surah Fatihah? Wong kita sholat sendiri aja nggak pernah lupa Al-Fatihah. Ya, begitu Allahu Akbar ya, ini kok lupa nggak baca Fatihah? Kata muridnya divonis, ini pasti ada dosa guru. Ibnu Hajar itu orang alim, Pak. Orang alim itu nggak mudah marah. Orang tuh kalau alim itu pandai mengkritik dirinya sendiri. Orang tuh kalau alim itu pandai melihat dirinya sendiri. Orang kalau bodoh itu pandai melihat orang lain dan mengkritik orang lain. Orang kalau alim itu pasti membaca dirinya sendiri sebelum membaca orang lain. Begitu muridnya bilang ini karena dosa, kaget dia. Iya ya, selama ini mungkin orang memandang saya itu ahlu ta'ah. Jangan-jangan saya punya apa ini? Maksiat. Maka kata dia, sodakta, bener, ini pasti karena dosa. Tapi masalahnya dosa apa ya? Ya coba guru hitung aja dari subuh tadi dosanya apa. Diingat-ingat Pak, diingat muhasabah betul nih. Saya tadi sebelum subuh ngapain? Tidur, bangun, wudhu, mandi, kemudian sholat tahajud. Habis tahajud sholat apa? Witir. Habis witir ngapain? Baca Quran. Begitu mau azan rakaat fajri, berangkat ke masjid, sholat tahiyatul masjid, ngimami subuh, ngaji, bla 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 bla. Kayaknya duhur mau sampai maghrib isya nggak ada dosa. Kata muridnya, bener guru nggak ada. Coba kemarin-kemarin nggak ada juga. Diingat ada dosa nggak? Terus dia ingat, oh iya ada satu. Apa tadi? Saya ngomongin orang. Kata muridnya, ngomongin orang yang di mana guru? Tadi saya masuk masjid itu ngelihat orang jualan rokok itu. Katanya wali. Masa wali kayak gitu? Itu bukan wali lah. Wali murid mungkin kan begitu. Wali kota mungkin gitu. Nah, ini wali asum. Ini kata muridnya, coba tanya dulu lah guru. Ya kan, agama kan nggak ngajarin gitu. Ya, agama selalu bilang fatabayyanu, cross check ulang. Ya, jangan-jangan apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang sejatinya seperti itu. Maka kemudian Ibnu Hajar itu datang nanya sama orang tadi datang.
Begitu datang, orang tadi nanya, Maulana, ada apa guru? Ya kan? Karena dia merasa ini gurunya. Terang-terangan Ibnu Hajar, saya datang ke sini nih karena surah Fatihah saya hilang di rakaat pertama tadi. Orang tadi terbuka, Fatish nih, dia buka. Oh, jadi kamu nyangka saya nyolong Fatihahmu gitu ya? Kayak periksa aja. Begitu dibuka Pak, jubahnya lengkap Pak. Ada jarum, gudang garam, ya kan, semuanya. Kaget Ibnu Hajar, ya Allah, ini orang niat betul jualan rokok. Kata dia, ini Anda jualan rokok di sini. Pokok, duduk dulu di sini, jangan marah-marah. Ibnu Hajar mau Pak, duduk itu. Ulama besar Qadil Qudud di Mesir, imam besar Masjid Al-Azhar di zaman itu, duduk di situ. Ada orang satu datang beli, pergi, ada orang setelah 3 kali datang, Ibnu Hajar disuruh sama orang tadi, kalau kamu mau tahu kenapa saya jualan rokok, ikuti orang tadi. Begitu ada orang beli rokok, ikut dia ke belakang. Di tengah jalan dinyalakan rokoknya, muntah orang itu. Muntahnya parah banget. Untung ususnya ikut keluar, paru-parunya itu muntahnya luar biasa. Kaget Ibnu Hajar, Masya Allah, ini mati nanti kena saya karena saya ikut terlibat jualan rokok depan. Maka dia lari. Kata dia, apa-apaan ini? Katanya, apa-apaan ini? Orang bisa mati nyium rokok apa? Okot, duduk. Sampai 3 kali Pak. 3 kali dia lihat kayak gitu, melihat yang kayak gitu udah menjadi biasa ya. Begitu rokok dinyalain, muntah tapi nggak mati. Orangnya nggak apa-apa, muntah-muntah lemes. Selesai lemes, didekati orang tadi. Ditanya, kamu kenapa? Loh, saya kan lagi berobat. Berobat apa? Ya kamu nggak tahu katanya. Orang se-Mesir ini tahu. Kalau mau berhenti ngerokok, maka belilah rokok yang dijual oleh orang di pintu masjid. Begitu dihisap, maka itu menjadi rokok yang terakhir yang akan dihisap oleh orang itu. Besok nggak suka lagi ngerokok. Ibnu Hajar apa ini? Taslim, singkat cerita, pulang ke masjid itu dia cium tangan. Ya Allah guru, katanya iya. Saya ini bukan orang alim kayak Anda yang bisa membuat orang meninggalkan membakar uang itu dengan cara Quran, hadis, akhlak. Saya tidak bisa ngomong, saya orang bodoh. Tapi saya ingin jangan sampai kaum muslimin itu sakit paru-paru karena kebanyakan apa ini? Ngerokok. Gimana caranya? Saya setiap malam itu beli rokok. Terus saya bawa di hadapan Allah. Gimana caranya? Rokoknya saya taruh di sajadah. Saya tahajud berdoa, ya Allah, mudah-mudahan siapa yang ngisep rokok ini menjadi rokok yang terakhir yang dia hisap. Maka hati-hati, jangan suka vonis orang tuh aneh-aneh. Dulu lebih aneh lagi Pak. Itu zaman Daulah Utsmaniyah. Ini sekedar cerita-cerita ringan Pak, tapi maknanya dalam. Saya lupa di sultan siapa. Sultan ini sukanya belusukan Pak. Belusukan beneran. Kalau kita kan belusukan bawa wartawan, ya kan? Ini belusukan betul-betul ikhlas kayak Sayyidina Umar gitu. Kerjaannya itu ke kampung-kampung, melihat keadaan rakyatnya. Hingga mungkin Sultan Murad yang kedua atau apa, saya lupa cerita itu. Guru saya cerita. Itu dia dapatkan mayat di tepi jalan. Orang lewat itu nggak ada yang mau ngurus. Maka Sultan Murad ini manggil anak buahnya itu yang ikut menyamar itu. Ini orang kok nggak ada yang peduli ya? Coba itu panggil itu orang. Ini orang kampung mana tanggung jawabnya? Ini kan yang namanya tajhiz al-janazah itu sekurang-kurangnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang ngurus, ya dosa semuanya. Panggil itu orang kampung. Tanya kenapa? Dijawab, siapa yang mau ngurus dia? Tiap malam kerjaannya ke tempat pelacuran, beli minuman keras. Ini sampah masyarakat, biarin aja mati. Orang kesel kayak gitu kan. Kata Sultan Murad, ya dosa semua nanti. Kamu tahu nggak rumahnya di mana? Oh, itu rumahnya di pojok kampung situ. Cuma ada ibunya satu. Maka digotong nih mayat sama Sultan apa ini Murad. Begitu sampai di rumah diketok-ketok, bu ini anaknya meninggal, nggak ada orang yang mau apa ini, mau ngurus. Apa kata ibunya? Nak, kan saya sudah bilang kalau caramu kayak begitu nanti kamu mati dihina orang. Apa kata Sultan Murad? Memang anak ibu kenapa? Dia cerita begini. Anak saya itu setiap hari kerjaannya itu membagi rezeki menjadi 3 bagian. Kalau dia pulang bawa gaji 1 hari itu Pak, maka kalau sudah sore hari 1/3 dikasih kepada saya ibunya, bagian dari birrul walidain. Yang satunya itu untuk jaga-jaga menutupi kebutuhan rumah. Kalau nanti rumahnya bocor atau apa, ini 1/3. Yang 1/3 dia bawa ke komplek pelacuran. Kata Sultan Murad, melacur dia? Enggak.
dia punya gaji ini lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya penghasilannya setiap hari itu besar, dia bawa ke tempat pelacuran. Apa yang terjadi? Pelacur malam hari itu disuruh pulang, Pak. Tapi dibayar. Kamu kalau dapat pelanggan malam ini berapa? Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah bayar kan gitu kan. Kalau bapak-bapak ada yang tahu boleh kasih bocoran sama saya misalnya ya. Oh katakanlah misalnya 500.000, 1 juta dikasih. Nih kamu saya kasih 1 juta, tapi tolong pulang. Nanti dia beli minuman keras, Pak. Dengan uangnya, nanti minuman kerasnya itu dibawa pulang ke rumah. Orang tahu dia bawa minuman apa ini? Keras. Begitu sampai di mana? Di rumahnya, maka minuman keras itu dibuang oleh dia. Ibunya tanya, "Nak, kok begitu?" "Iya, Ibu. Dengan cara seperti inilah saya bisa mengurangi dosanya kaum muslimin." Kalau ada orang mau cari pelacur, kalau pelacurnya nggak ada, kan dia nggak ketemu lawannya. Mau melacur sama siapa? Sama kambing, kan begitu toh? Karena pelacurnya apa ini? Pulang. Maka dengan itu saya mengurangi dosa kaum muslimin. Saya mengurangi beban minuman keras ini. Yang saya mampu saya beli. Kata ibunya, "Nak, tapi kan orang nggak tahu. Orang taunya kamu datang ke tempat pelacuran bertemu dengan pelacur. Orang taunya kamu pulang itu bawa minuman keras. Nanti kalau kamu mati nggak ada yang mau urus." Apa kata orang ini? Ini wali. "Tenang, Bu. Nanti kalau saya mati, yang bawa jenazah saya itu khalifatul muslimin dan dibawa ke Istiqlal. Nanti yang jadi apa ini? Yang jadi imam, itu yang jadi makmum, yang jadi imam, itu ketua MUI, Rois Am PBNU, ketua umum Muhammadiyah. Semua orang penting akan menyolati saya, Bu." Kata Sultan Murad, "Sodak, bener anak ibu. Saya khalifatul muslimin, saya presiden. Saya bawa anak ibu ke Masjid Jami di Istanbul itu biar nanti Syekhul Islam yang akan menjadi imamnya." Itu jangan suka menghakimi apa ini orang. Jadi orang itu, Pak, jangan terlalu mensucikan madhar. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan tampilannya biasa tapi menjadi orang yang biasa. Dulu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu punya guru Syams At-Tabrizi. Itu diajarkan loh, Pak, bahwa orang itu jangan terpukau dengan mazharnya. Karena orang itu kalau cuma ngelihat orang dari zahirnya, dia gampang sekali untuk apa ini? Untuk murtad, Pak. Murtad itu bukan murtad keluar dari Islam, untuk membenci orang yang asalnya dia cintai. Itu diuji, Pak. Ya, kita ini jangan terlalu GR, Pak. Kayak saya ini pakai peci, pakai begini atau pakai jubah. Oh, merasa saya lebih soleh dari murid saya. Oh, saya lebih hebat. Jangan sampai. Kenapa? Nggak tahu tuh niat siapa yang bagus. Apa niat guru, apa niat apa ini murid? Kan nggak tahu. Mungkin nanti guru yang mengajak murid masuk ke dalam surga bilang sama Allah, "Guru Allah itu murid saya, istiqomah ngaji, saya masuk ke surga saya nggak nyaman kalau dia harus ada di dalam apa ini? Neraka." Ada guru nanti yang mengangkat tangan muridnya dari api neraka masuk surga, tapi tidak menutup kemungkinan ada murid yang menarik tangan gurunya untuk masuk ke dalam apa ini? Surga. Karena mazhar itu nggak bisa, Pak. Dulu Jalaluddin Ar-Rumi itu punya guru sama Tabrizi, itu lebih ekstrim lagi. Rumi ini sebagai murid itu ngundang gurunya, "Guru, makan di rumah." Karena yang datang ini guru besarnya, segala makanan dikeluarin sama Imam Jalaluddin Ar-Rumi itu di Turki, di Koya. Begitu semuanya keluar, gurunya datang sama Tabrizi itu bilang, "Ini makanan lengkap, betul lengkap guru, semuanya ada, minuman ada, jus." Kata gurunya, "Kurang." Apa itu? Khomer. Muridnya kaget ini, tapi murid yang sudah murid betul ya, tahu betul kualitas gurunya, nggak langsung murtad ini. Apa guru? Khamar. Guru minum bir. Minum, lu baru tahu katanya. Ya nggak tahu guru selama ini kalau guru itu suka minum apa? Minuman keras. Iya, saya minuman keras itu dalam halakoh yang khosoh dengan khawasul khawas ya, hanya dengan murid-murid terdekat saya minum. Dan saya mau minum hari ini, kalau tidak ada minuman maka saya tidak makan. Rumi tahu minuman itu nggak benar, tapi cintanya, dia ngefans banget sama gurunya ini, dia tahu kehebatan gurunya, maka dia paksakan diri. Tapi gimana guru yang kalau saya nyuruh santri saya beli minuman keras, apa kata santri saya? Ini kiainya kok lebih sableng ya gitu, kenapa? Kok maulid Nabi pakai minuman keras? Kata gurunya, ya kalau kamu berat nyuruh muridmu, kamu aja berangkat sendiri. Ingat loh, kalau nggak ada kamu nggak dapat ridho saya dan kamu bukan murid saya yang baik. Terpaksa dia keluar dengan jubahnya, ya keluar. Muridnya ada satu ngikuti.
Kata dia, ini ada apa guru? Sudah mau makan, sate udah ada, sop ada, kok malah apa ini? Pergi, diikuti Pak. Ternyata masuk kampung Ghairul Muslimin di sana itu, yang terkenal sebagai tempat pembuatan apa ini? Arak yang paling bagus. Beli rumi. Begitu beli rumi itu dimasukkan dalam apa ini? Jubahnya. Muridnya nggak tahan Pak. Ya Allah, ditipu gua selama ini sama kiai, ya kan? Ternyata kiai kita tukang mabuk yang berselimut di balik apa ini? Jubahnya. Teriak dia, "Oi Rumi, khotib kita, kiai dusta, kiai dunia, ulama su, macam-macam." Orang kumpul Pak, ya sekampung, alat buktinya ada. Ya tahu Bapak kan kalau udah ketemu dengan masyarakat awam, digaplok ini ngomong kiai bajingan, macam-macam nggak jauh. Lumayan Pak, bengap-bengap juga itu. Dengar-dengar ribut kayak gitu, sama Tabrizi ini dengar di rumahnya Rumi kan nggak jauh dari situ. Ada apa ini teriak-teriak? Dilihat muridnya ini ulama besarnya dalam keadaan apa ini? Ancur-ancuran ditonjokin. Kata dia, diam. Hentikan. Kalian ini sembarangan mukul guru. Kalau mana? Wah, dijawab, guru kami yang bohong. Ternyata dia tukang minum. Minum apa? Kata Tabrizi, ini dia beli khamr. Ini, tapi jangan dicoba Pak di Masjid Tambora. Kata Ar-Rumi, kalian itu suka apa menghakimi nggak tahu pastinya. Itu bukan khamr, itu teh tubruk dari Tegal. Masya Allah. Orang bilang teh tubruk guru, khamr. Buktikan, dituang Pak, betul-betul teh. Wali ini, ya, Sunan Kalijaga, bukan Sunan Kali Tambora. Jangan coba-coba, ya. Kalau di sini jangan itu. Begitu kata kiainya, itu bukan homer, itu teh. Dibuka homer, memang homer, gitu loh. Memang yang dibeli Rumi itu homer, tapi karomahnya Syekh ini bilang itu teh. Begitu dituang, cobain semuanya. Saya minum teh, ya teh bener semuanya. Begitu kaget orang, ya Allah guru maaf ya, udah bengap-bengap, ini ternyata guru beli teh gini-gini. Tapi Rumi tahu itu homer. Ini cuman maka bengap-bengap pulang ke rumahnya kan. Begitu sampai di rumahnya, kata Rumi sama gurunya, guru bercandanya jangan ekstrim lah. Bercanda, tapi jangan yang begini guru. Untung Jibril tadi nggak terlambat itu merubah apa ini, dari homer jadi apa ini, teh. Kalau macet di jalan tol, ada error Jibril ya, terus simsalabimnya kacau tadi, mati kita berdua. Kenapa? Bener-bener homer. Guru kalau bercanda jangan ekstrim, ya kan? Kata Syams Tabrizi, itu bukan bercanda, itu pelajaran agar kamu tidak terpesona, tertipu dengan pujian orang yang selama ini mereka cuma memuji bukan dari hatinya, tapi karena terpesona dengan penampilanmu. Innamal a'malu binniyat.